Mari kita semua berdiri. Kita mau memberi untuk Tuhan. Oke, sebelum kita mulakan pujian kita pada pagi hari ini, saya mempersilakan bendahari kawasan untuk berdoa. Karena kita ada dua pemberian kasih khas pada pagi hari ini, yaitu persembahan kesyukuran dan juga persembahan yang biasa-biasa. Saya persilakan bendahari wanita kawasan untuk berdoa. Shalom, sebelum kita berdoa, saya ingin menjelaskan tentang pemberian kita, yaitu satu adalah pemberian kasih biasa, kami akan menyediakan satu sunat di 3 lorong kursi, dan yang kedua adalah pemberian ucapan syukur. Bukan semestinya kalau umur kamu 50 tahun sekarang, 70, 60 tahun itu kamu bagi, tapi itu adalah kerelaan dari pihak kepada kita. Sedikit atau banyak dengan ikhlas pasti Tuhan akan memberkati. Oke, mari kita berdoa. Tuhan dan Bapa kami dalam di surga, sangat bersyukurin kamu pada pagi ini Tuhan atas pertemuan yang indah kebersamaan kami pada pagi ini Tuhan, karena kami sudah bersama-sama dalam tempat ini untuk beribadah bersekutu bersama untuk merayakan perayaan Natal kawasan wanita pada tahun ini Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan memberikan uang persembahan kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi, dan bagi mereka yang tidak ada memberi karena kekurangan, Engkau akan memberi mereka kecukupan, berkat ekonomi yang senantiasa stabil, dan Engkau juga akan menyertai bagi semua ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi ini Tuhan. Apapun yang kami beri, biarlah itu dapat memulia dan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, supaya uang yang kami kutip bersama ini Tuhan, biarlah itu kami pergunakan untuk perkembangkan pelayanan di wanita kawasan ataupun dimanapun kami berada. Dan Yesus sebagai hamba-Mu yang sudah Engkau percayai untuk mengolah keuangan, mengurus keuangan Tuhan, hamba-Mu berserah di hadapan-Mu Tuhan. Lindungi hamba-Mu di belakang kesalahan Tuhan, supaya pengelolaan, pengurusan keuangan Tuhan akan terurus sesuai dengan kehendak-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena seorang Tuhan bersyukur hanya dalam nama-Mu. Amin. Untuk yang lahir bulan Januari, bulan 1 dan bulan 6 ada di sini kan? Di sini. Nah, untuk bulan 6, bulan 7 dan Desember ada di sini. Itu ikut kelahiran. Di mana kamu lahir bulan 1, di sini kamu masing-masing. Oke, kita masih dalam keadaan berdiri. Kita mau memuji untuk Tuhan. Selamat hari Natal dari kami, tim pujian dari Isnai Pisangan. Mari kita teruskan pujian kita untuk tanda Natal. Kita mau menari untuk Tuhan, lepas itu kita mau berjoget untuk Tuhan. Haleluya. Siap. Haleluya. Kau posisi yang buat musik kau itu
kami. Haleluya. Kita mau teruskan pujian. Sekarang kita mau sumazau. Tadi pertama lagu busur kita putru menari. Hari ini kita mau menari untuk Tuhan. No record, no diwagu. Ada
Sebab dan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Terima kasih Tuhan, indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Indahnya Natal di hati kami masing-masing. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami ada kesempatan untuk memuji-puji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkaulah fokus daripada ibadah kami Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang senantiasa kami tinggikan, yang senantiasa kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri menyingkapkan rahasia firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Pengertian kami adalah terbatas, tetapi kami punya Yesus yang tidak pernah terbatas, yang senantiasa melakukan sesuatu yang di luar daripada apa yang kami pikirkan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kami masing-masing mengalami suatu perkara yang luar biasa pada pagi hari ini sesuai dengan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata, biarlah Engkau sendiri yang berbicara, dan bukan hamba-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa kami hanya alat-Mu di tangan-Mu Tuhan untuk melakukan pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan masa ini hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, senang Engkau. Semua terima kasih kepada yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Tema ini satu pertanyaan kepada di dalam Lukas 2. Kalau kita lihat di sini Lukas 2 ayat 7. Tapi saya akan membaca dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-20. Ada apa ya? Sedikit kita punya pembacaan. Dalam Lukas 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-20. 6. Dalam ayat yang ke-6 hingga
hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan domba, kawanan ternak, maksud saya, mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, dan sesuai dengan tema yang diberi kepada saya mengambil tiga hal atau tiga perkara yang harus kita ketahui, yang harus kita ketahui di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Yang pertama itu adalah siapakah Yesus? Siapakah Yesus itu sehingga ia mendapat tempat di hati kita? Saya tak pilih Yesus. Mesti tak perlu kenal siapa itu Yesus. Kalau kita hanya sekedar kenal begitu saja, tetapi tidak merenungkannya dan mengalami kehadirannya, maka pengenalan itu tidak akan dapat kita alami dalam hidup kita. Nah, siapakah Yesus sehingga ia mendapat tempat di hati? Saya percaya bahwa kita yang ada di sini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang belum dibaptis ataupun belum menerima Yesus? Semua kan? Kita semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juru Selamat. Saya percaya kita sudah mengenal siapa Yesus. Dan saya boleh katakan bahwa kita tidak ada saat ini kalau bukan Tuhan Yesus. Kita tidak ada pada hari ini kalau bukan Tuhan Yesus. Karena kita ini berbagai tempat, suku pun tidak sama.
dalam dunia ini suku kita tidak sama. Jadi kenapa kita ada hari ini? Itu karena Yesus yang kita kenal. Nah, dalam Lukas pasal 2 ayat 10 tadi mengatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa maksudnya apapun suku bangsa yang ada di dalam dunia ini, tidak ada yang terkecuali. Nah, kelahiran Yesus ke dalam dunia memiliki tujuan yang pasti untuk seluruh bangsa. Itulah dikatakan dalam ayat yang ke-10, berilah kesukaan besar. Artinya di dalam Yesus itu ada damai sejahtera. Wah, di dalam Yesus itu ada kesukaan besar. Ayat yang ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Itulah sebabnya Yesus dibaringkan di dalam palungan, karena pada waktu itu tidak ada tempat yang tersedia ataupun disediakan untuk Maria dan Yusuf. Pembacaan kita tadi menggambarkan bagaimana anak Allah datang ke dalam dunia dengan kesederhanaan. Dia datang ke dalam dunia dengan kesederhanaan. Ini maksudnya Yesus datang bukan hanya untuk dihormati, ataupun Yesus datang bukan untuk orang-orang yang kaya ataupun orang-orang yang berpendidikan, tetapi Yesus datang untuk orang-orang yang sederhana seperti kita, yang tidak punya apa-apa. Palungan adalah satu tempat di mana digunakan untuk menaruhkan makanan kepada hewan ataupun kepada ternakan. Dan palungan ini diperbuat daripada kayu ataupun daripada batu. Di mana palungan ini satu tempat di mana menaruhkan makanan untuk ternak seperti sapi ataupun domba. Nah, dalam konteks Alkitab, palungan menunjukkan kepada kita bahwa tempat di mana bayi Yesus diletakkan setelah dilahirkan. Ini melambangkan bahwa ketika Yesus lahir, mereka tidak menemukan satu tempat bagi penginapan yang lebih baik, di mana mereka boleh berlindung, kecuali berada di kandang sapi dan membaringkan Yesus di atas palungan.
Ini melambangkan kerendahan hati Yesus, ataupun kerendahan hati anak Allah sendiri. Kerendahan hatinya termasuk menerima segala perkara ataupun menerima kehidupan kita yang sederhana. Nah, Yesus adalah anak Allah. Siapakah Yesus itu? Sehingga mengambil tempat yang utama dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kita tahu bahwa Dia adalah anak Allah yang dari surga sendiri, melalui Maria Dia telah dilahirkan supaya setiap orang dapat diselamatkan. Dan inilah tujuan Yesus lahir ke dalam dunia, yaitu untuk menjadi penyelamat bagi kita semua. Berarti kalau orang yang tidak menampakkan Yesus dalam hidupnya, maka keselamatan itu tidak ada pada orang. Itulah sebabnya kita yang ada di sini, kita sudah mengambil bahagian untuk memberi diri kita kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang berkuasa. Lukas 1 ayat 31 hingga ayat yang ke-33. Jelas di sini mengatakan bahwa Dia adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai Dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ia akan menjadi raja, bukan saja keturunan Yakub, tetapi keturunan kita yang ada di dunia ini. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita. Dialah Allah, anak Allah yang Maha Tinggi. Maksudnya Dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Perkara yang baik, perkara yang berkenan kepada Allah. Nah, apa tujuan Tuhan datang ke dalam dunia? Dia mau menyelamatkan kita. Pelajaran yang kedua yang kita pelajari bersama-sama, yaitu ini pertanyaan juga kepada kita semua. Siapakah Yesus bagi kita? Siapakah Yesus bagi kamu? Siapa? Ini satu pertanyaan yang kamu yang dijawab. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah ramai para hamba-hamba Tuhan yang menyatakan siapa itu Yesus, siapa yang kita sembah, siapa yang menjadi fokus dalam hidup kita, apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Nah, siapakah Yesus itu bagi kita? Nah, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah anak Allah
yang sangat-sangat layak untuk menjadi pusat kehidupan. Dialah Allah yang layak menerima segala sesuatu, segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Karena dialah yang telah menyelamatkan kita. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata bahwa Dia datang untuk memberi hidup dan hidup yang berlimpah. Memberi hidup yang berlimpah. Apa maksud hidup berkelimpahan? Kita ini kalau lihat secara letak kasar, kita ini tidak punya apa-apa sebenarnya. Mungkin bukan juga dikatakan kita ini berada ataupun punya memiliki banyak hal, tetapi kita kaya di dalam Kristus. Amin kan? Kita kaya di dalam Kristus. Karena kekayaan yang dimaksudkan yang berlimpah-limpah, hidup yang berlimpah-limpah di dalam firman Tuhan ini adalah damai yang sejati. Damai yang sejati daripada Tuhan. Kalaupun banyak harta ataupun kekayaan, itu tidak akan dapat memuaskan kita punya hati, kecuali kita menempatkan Yesus dalam kehidupan kita, yang memberikan hidup yang berlimpah-limpah, yaitu sukacita yang senantiasa kita alami dalam hidup kita. Ini menunjukkan bahwa hidup kita hanya akan benar-benar berarti jika kita mengenal dan mengikuti Yesus. Yang seterusnya, siapakah Yesus itu bagi kita? Yesus sebagai Tuhan yang layak diutamakan. Kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, dengan kata lain, hidup kita penuh sukacita, dan melalui Yesus di dalam hidup kita, kita akan melihat, kita akan menemukan tujuan hidup kita yang sejati. Kita akan melihat bagaimana Tuhan membuka jalan kepada kita. Dia memberikan kita suatu tujuan yang pasti selama dalam dunia ini. Kadang-kadang yang membuatkan kita merasa lelah sebenarnya, kita tidak tahu apa tujuan kita hidup. Ataupun kalau kita melakukan sesuatu, apakah kita buat itu hanya buat itu saja. Tetapi saya percaya kalau kita berbisnis, misalnya lah, kita tahu apa tujuan kita. Kalau kita bekerja, kita tahu apa tujuan kita. Jadi firman Tuhan jelas kepada kita bahwa untuk mencari Yesus terlebih dahulu dan segala kebenarannya, maka apa yang kita perlukan dalam hidup kita akan ditambahkan kepada kita. Siapakah Yesus itu bagi kita? Yang seterusnya, Yesus sebagai sumber dan tujuan hidup kita. Kita tahu bahwa apa yang ada pada kita ini adalah milik Tuhan. Kita tahu bahwa apa yang sudah kita kerjakan selama ini, pekerjaan yang ada pada saat ini, itu adalah
berasal daripada Tuhan. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, bahwa dengan menempatkan Yesus di dalam hidup kita, maka kita akan dapat menemukan tujuan hidup kita. Nah, yang seterusnya, siapakah Yesus itu bagi kita? Kita ini dipanggil untuk mengutamakan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 16 ayat 24 hingga ayat yang ke-6, yang ke-26, Yesus mengingatkan kita. Yesus mengingatkan kita bahwa selama di dalam dunia ini, pada waktu kita ataupun setelah kita terima Yesus, kita sudah memberi diri kita kepada Tuhan. Artinya kita menyangkal diri kita dan memikul salib Kristus untuk mengikutinya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa nilai hidup kita ataupun jiwa kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi itulah sebabnya kita dipanggil supaya mengutamakan Dia dan dapat memuliakan nama Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan berharga. Kalau bukan karena Yesus, kita tidak akan berharga. Dan yang seterusnya, siapakah Yesus itu bagi kita? Dalam Mazmur 16 ayat 11 mengatakan, di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Nah, pada waktu Yesus hadir dalam hidup kita, maka sukacita itu akan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, para ibu-ibu yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, saya percaya sesuai dengan pengenalan kita dengan Tuhan, maka kita tahu siapa Yesus itu dalam diri kita. Siapakah Yesus itu bagi kita? Yang ketiga dan yang terakhir, apakah tempat? Adakah tempat Yesus? Seperti yang saya katakan kepada kita bahwa pertanyaan ini kamu sendiri akan jawab. Tetapi ada beberapa firman Tuhan yang boleh saya kongsikan kepada kita sebagai satu sokongan ataupun dukungan daripada apa yang kita responi tentang Yesus. Mari kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 20. Dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan di sini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan aku. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Ayat ini menggambarkan bahwa Yesus ingin masuk dalam hidup kita. Firman Tuhan ini menggambarkan bahwa Yesus ingin masuk di dalam hidup kita dan memiliki hubungan yang akrab dengan kita. Berarti dia sedang berada di muka pintu hati kita dan mengetuk, apakah ada orang yang membukakan pintu untuknya. Nah, Yesus yang akan masuk dalam hati kita, dalam hidup kita, dia menghormati kehendak bebas kita. Dia tidak akan memaksa dengan apa yang kita buat,
Tetapi Dia mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan Yesus sedang menunggu kita untuk membukakan hati baginya. Dan mari kita bersama-sama merenungkan ayat ini. Apakah tempat Yesus? Adakah tempat Yesus di hatimu? Ini satu tantangan kepada kita semua. Adakah Dia? Yesus. Ataupun adakah tempat Yesus di hatimu? Yang kedua, firman Tuhan yang saya bawa kita lihat untuk merenungkannya, yaitu Matius 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-38. Dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih kepada Tuhan harus menjadi yang paling utama dalam hidup kita. Sebab apabila kita menempatkan Yesus di dalam hati kita, maka kita akan mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan pikiran kita. Ayat yang terakhir yang saya kongsikan kepada kita, yaitu Matius 6 ayat 21. Dikatakan di sana, karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Nah, Yesus itu adalah harta kita yang Tuhan berikan kepada kita. Itu secara rohani. Kalau secara duniawi, anggap itu sih tak lahirin ya ginawa. Anggap kekayaan tak lahirin ya ginawa. Kalau kita lihat, kita punya account, aku mau tusin visual, nurut kiaman putih tusin detik. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Nah, memang jelas. Saya muteri. Lepas tu sinta aku mau masar-sara atau woi man ko dito sender ka. Apa nak kalau na panatulo ng kurang-kurang na ka. Ako rin na pa dito sinta ko nga. Pekuro ta ko man namba dito sinuspeta ko. Harta yang ada pada kita adalah Yesus Kristus. Apabila kita menempatkan Yesus itu dalam hati kita, maka Dia akan berada di dalam hidup kita. Dia akan senantiasa memberikan kita apa yang kita perlukan, terutama sekali damai sejahtera selama kita di dalam dunia ini. Karena di dalam dunia ini kita akan mengalami banyak perkara yang membuatkan kita kecewa, putus asa, dan merasa bahwa tidak mampu sudah untuk menghadapinya. Tetapi kita tahu bahwa kita ini sudah memiliki Yesus Kristus di dalam hati kita. Dan saya percaya apabila kita mengutamakan Tuhan, maka kita akan mengalami yang dikatakan damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan, Yesus tinggalkan di dalam dunia ini. Damai sejahtera yang tidak ada, dunia ini pun tidak dapat memberikannya. Hanya di dalam Yesus saja Dia memberikannya itu dalam hidup kita. Sebab itu
Firman Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Karena Dia sudah menyediakan tempat yang sangat indah dalam kehidupan kita. Apa yang sangat penting kita tidak tahu sampai bila kita berada di dalam dunia ini. Tapi yang sangat penting sekali adalah kita sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita, yang sudah memberikan dirinya untuk kita. Kalau kita lihat pengorbanannya, tidak ada yang sanggup buat. Walaupun itu adalah saudara sendiri sekalipun, anak anak dia sendiri sekalipun tidaklah sanggup. Yang lakukan Hindi saja yang ada itu kan, ada yang sanggup bunuh diri karena seseorang yang dia sayang. Tapi kalau betul-betul tidak juga itu kan, ada juga yang yang sanggup betul-betul. Macam mau juga ada yang mau sanggup, tapi ada juga perasaan yang tidak sanggup. Tetapi Yesus, Dia telah sanggup melakukannya. Dia telah berkorban untuk kita semua. Jadi mari kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah lama mengenal Tuhan, jangan sia-siakan kehidupan kita yang ada. Biarlah kita tetap fokus pada Tuhan, walaupun kita mengalami banyak cobaan dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan hanya sampai di sini. Mari kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita baca sebentar tadi. Hanya kita sendiri yang boleh menjawabnya. Apakah adakah tempat Yesus itu di dalam hati kita? Baik, mari kita berdoa. Saya bawa dulu kita menyanyikan satu pujian, Yesus lahir memberi terang baru. Kita nyanyikan lagu ini sebagai satu pengakuan kita kepada Tuhan bahwa Dialah yang terbesar dalam kehidupan kita. Yesus lahir memberi terang baru. Mari kita berdiri. Bersama
Bapa di surga, terima kasih karena Engkau baik buat kami semua. Engkaulah Tuhan kami, Raja kami, yang menyelamatkan kami, yang telah membebaskan kami dari segala kutukan dosa. Engkau sudah memberikan jalan keluar daripada segala apa yang sudah kami alami dalam hidup kami, Bapa di surga, sehingga kami mengalami kekuatan, kami mengalami damai sejahtera yang sejati yang Tuhan sudah sediakan kepada kami semua. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara di setiap hati kami. Pengetahuan manusia hanya terbatas, tetapi pengetahuan yang daripada Tuhan tidak terbatas, untuk senantiasa memberikan pengertian dalam hati kami masing-masing. Karena kami tahu ada Yesus, ada Roh Kudus di dalam hati kami. Kami adalah baik untuk tempat di mana Engkau berada, ya Bapa, yaitu di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati semua para ibu-ibu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan jadi mengambil tempat yang utama dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk bersama Mikal. Sebelum saya